Keempat tentang magma, jenis dan genesanya. Kemarin kita sudah sempat bahas tentang magma sedikit, tapi hari ini kita akan bahas fokus ke magma. Secara basic, magma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu basaltik, andesitik, dan riolitik. Dengan kata lain, basa, intermediate, dan asam. Yang menjadi perhatian di sini, komposisi yang dominan menjadi pembagi adalah si silikanya, SiO2. Jadi di sini adalah unsur silika, bukan mineral silika ya. Unsur silika ini dia bisa terdapat di batuan basa, intermediate, dan asam, basaltik, andesitik, dan riolitik. Jadi SiO2 yang dimaksud di sini bukan mineral kuarsa, tapi unsur silika. Karena tidak akan bisa didapati kuarsa pada batuan-batuan dengan komposisi basa dan akan minim sekali di bawah 5% pada komposisi intermediate. Sehingga penting untuk dipahami bahwa SiO2 di sini bukan kuarsa. Seperti kalian lihat pada deret reaksi bohon pertemuan di materi awal, dia tidak akan terbentuk pada suhu 1200 sampai 1000, sementara magma basa suhunya berkisar antara suhu tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi magma basa basaltik dia akan menghasilkan batuan beku, yang intrusifnya adalah gabbro, yang ekstrusifnya adalah basalt. Dan magma andesitik atau magma intermediate dia akan menghasilkan batuan yang intrusif berupa diorit dan ekstrusif berupa andesit, warnanya akan lebih cerah. Kemudian riolitik atau yang asam dia akan menghasilkan batuan beku yang intrusif berupa granit dan yang ekstrusif berupa riolit. Kemudian apa sih yang menyebabkan magma itu bisa berbeda-beda komposisinya, berbeda-beda jenisnya? Ada yang basalt, ada yang intermediate, ada yang asam. Proses utama perubahan magma, jadi magma awal itu adalah magma basal. Semua batuan, semua magma yang ada di astenosfer sifatnya adalah basaltik. Magma asalnya itu adalah magma basaltik. Kemudian proses partial melting dari material yang berbeda, contohnya mantel yang bercampur pada pelelehan oceanic crust, nanti kita akan lihat, dan continental crust yang meleleh karena subduksi bersama dengan oceanic crust, dia akan menghasilkan magma yang komposisinya berubah dari basa menjadi intermediate, menjadi asam bahkan. Kemudian proses lainnya yang menyebabkan magma memiliki komposisi yang berbeda adalah diferensiasi magma atau magma differentiation. Magma differentiation ini terdapat secara umum ada 2 proses, tapi karena keterjadiannya dia bisa dijadikan 3 proses, 3 jenis. Yang pertama adalah fraksinasi magma atau fractional crystallization. Jadi si magma ini terfraksinasi di dapur magma. Kemudian ada proses yang disebut sebagai asimilasi dan magma mixing. Ini pencampuran. Yang asimilasi ini pencampuran antara magma dengan batuan. Yang magma mixing ini bercampurnya antara magma dengan magma yang komposisinya berbeda, sehingga dia akan menghasilkan magma dengan komposisi yang baru. Atau kedua proses ini terjadi bersamaan. Dia terjadi fraksinasi, dia juga terjadi asimilasi, dan magma mixing atau percampuran magma itu bisa terjadi pada beberapa kasus. Nah, ini mountain melting and the origin of basaltic magma. Jadi data seismik ini menunjukkan bahwa basalt adalah basalt itu terbentuk di mantel. Ini mantel itu magma seluruhnya, di mana benua itu mengapung. Jadi kemudian ada arus konveksi yang menyebabkan si benua itu bergerak. Lempeng benua, lempeng samudra itu bergerak. Jadi magma asli itu adalah magma
basal, dan magma basal itu terbentuk di mantel. Nanti dia mengalami proses yang tadi ada primary proses karena partial melting dan diferensiasi magma sehingga prosesnya berbeda. Jadi data seismik ini menunjukkan hal tersebut, bahwa si magma basal itu terbentuk di mantel. Berarti mantel ini secara tidak langsung adalah sumber asli dari si magma. Berarti magma pada dasarnya seluruhnya adalah sifatnya basa. Nanti proses-proses tadi itu yang menyebabkan si magma berubah komposisi menjadi intermediate dan menjadi asam. Ini pembagian secara umum nih. Pada island A atau plate subduction ini mafic to intermediate intrusive. Jadi magmanya itu bersifat mafic sampai ke intermediate. Kalau yang di plate divergent ini berada pada pemekaran lantai samudra. Nah, ini sebagian besar magmanya adalah bersifat basa. Hotspot volcanism ini gunung api bawah laut atau pulau-pulau gunung api seperti yang ada di Hawaii. Ini adalah magma yang bersifat basa yang langsung naik. Nah, batuan yang terbentuk juga sifatnya basa. Nah, kemudian di continental plate subduction. Jadi ini kalau Indonesia itu ada yang di sini, bukan yang di sini. Sebagian dia di sini, sebagian di sini. Ini bagian busur kepulauan di Banda. Ini yang di Jawa, Sumatera ada di continental plate subduction. Jadi mafic to felsic intrusive. Jadi dia ada mafic to felsic intrusive. Nah, bagaimana magma basa terbentuk dan muncul ke permukaan? Ini adalah prosesnya. Jadi ada yang pertama decompressive melting of mantle peridotite to produce primary basaltic magma. Jadi ini yang disebut decompression melting. Jadi melting karena tekanan dari si astenosfer yang mengeluarkan si magma. Di sini magma chambernya, dapur magmanya ada di sini. Nah, dapur magma ini menghasilkan magma yang sifatnya adalah basaltic. Ini disebut sebagai fractional crystallization atau fraksinasi magma, di mana terjadi proses crystal settling mineral yang berat mengendap dan crystal rising mineral yang ringan naik. Itu ada di dapur magma. Kalau di sini ini pelelehan sebagiannya. Kemudian di sini terjadi diferensiasi magmanya. Ini terjadi di pemekaran lantai samudra. Kemudian ini hotspot yang contohnya ada di Hawaii. Ini juga dia mengalami hal yang sama, decompressional melting. Jadi ini sebagian plate-nya ini meleleh, yang gabru ini tadi meleleh, peridotite ini tadi meleleh, dia naik ke permukaan menjadi magma yang sifatnya basa. Tadi di awal dibagi basa, intermediate, dan asam. Kenapa nggak ada yang ultra basa? Sebenarnya ultra basa juga tergolong ke dalam magma yang sifatnya basaltic. Jadi bukan semata-mata magma basaltik hanya batuan menghasilkan batuan basa, tapi menghasilkan juga batuan ultra basa. Hanya saja batuan ultra basa ini khusus karena dia tidak memiliki batuan yang sifatnya ekstrusif. Nah, kemudian selanjutnya adalah magma andesitik. Magma andesitik ini terbentuk karena proses modification of basaltic parent. Jadi magma basalnya tadi mengalami modifikasi. Terjadi proses kristalisasi di magma chamber. Jadi fraksinasi magma di sini terjadi. Ada crystal settling, nanti kita akan bahas lebih jelas bagaimana crystal settling dan crystal rising terjadi di magma chamber. Kemudian saat magma ini menuju ke permukaan melalui pathway yang berupa rekahan, itu dia mengalami asimilasi terhadap continental crust yang sifatnya lebih asam. Nah, jadi asam bertemu basa, dia akan menghasilkan magma yang intermediate ini. Basaltik bertemu rhyolitik, dia akan menghasilkan andesitik. Jadi magma
mixing dan asimilasi terjadi. Ini proses ini terjadi di sini. Pelelehan sebagian ada di mana? Ada di sini. Primary prosesnya ada di sini. Nah, dia naik ke atas, kemudian terbentuk si dapur magma. Di dapur magma terjadi proses sekunder, kemudian muncul ke permukaan sebagai gunung api. Nah, ini yang magma andesitik. Kemudian ini magma riolitik. Jadi prosesnya lebih panjang daripada proses si andesitik magma. Jadi partial melting dari continental crust ini. Jadi dia menghasilkan magma yang sifatnya lebih asam. Kenapa berbeda di sini menghasilkan intermediate, kok di sini menghasilkan asam? Ya, ini sebenarnya penggambarannya kurang tepat. Jadi proses diferensiasinya dia lebih panjang. Jadi partial meltingnya si magma yang sifatnya basah tadi, dia dalam proses perjalanan menuju ke atas sudah mengalami proses diferensiasi, kemudian dia mengalami proses partial melting bertemu dengan batuan kontinen yang sifatnya asam sekali, sehingga dia akan mempengaruhi komposisinya menjadi sangat asam atau menjadi magma riolitik. Ini terjadi di continental crust. Nah, magma yang sifatnya riolitik cukup jarang sampai ke permukaan jika tidak ada rekahan yang memberinya jalan untuk sampai ke permukaan, karena sifatnya sangat kental sehingga dia tidak mengalir dengan baik. Nah, ini ada beberapa tipe magma. Jadi tipe magma ada yang basaltik, andesitik, dan riolitik. Dilihat dari sifat-sifatnya. Kekentalan, viscosity ini kekentalan. Jadi si basaltik ini kekentalannya paling tinggi, paling rendah, karena dia panas. Kalau misalnya magma semakin panas maka dia semakin encer, semakin dingin maka dia semakin kental karena dia akan mengalami proses pembekuan. Ini. Jadi semakin dia basalt, kalau kalian lihat di reaksi Bowen, mineral-mineral yang basah dia memiliki suhu yang tinggi sehingga dia kekentalannya rendah. Semakin ke asam kekentalannya semakin tinggi. Gas kontennya juga sama. Semakin ke arah asam dia volatil gasnya akan semakin tinggi. Nah, volatil gas yang tinggi ini menyebabkan tingkat letusan yang semakin besar. Ini explosiveness, ini tingkat letusan. Jadi kalau basaltik ini sifatnya dia efusif, mengalir, paling kecil. Contohnya di Hawaii. Di Hawaii itu aktif sekali gunung apinya. Hanya saja magma yang keluar menjadi lava dia mengalir karena encer. Dia tidak meletus. Kalau andesitik ini medium, riolitik ini yang besar. Dia tipe silt, composite, dan syndercon. Yang basaltik ini tipe perisai, dia landai gunung apinya, tidak membentuk kerucut. Andesitik ini membentuk kerucut. Riolitik juga membentuk kerucut tapi dia berupa syndercon. Nah, ini contohnya ada di Hawaii, St. Helens, sama di Yellowstone. Ini di Amerika semua ini. Jadi kalau yang komposit ini ada di Indonesia nih, di Gunung Merapi, Gunung Kelut itu tipe komposit, Gunung Agung. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan lebih detail mengenai secondary proses yang menyebabkan magma itu berubah komposisinya. Di sini ada yang disebut sebagai diferensiasi magma atau magmatic differentiation. Di dalamnya terbagi menjadi 3, sebenarnya jadi 2 tapi satu adalah gabungan. Yang pertama adalah fraksinasi magma atau fractional crystallization, kemudian assimilation or magma mixing. Assimilation itu magma dengan batuan, sementara magma mixing adalah magma dengan magma. Ini adalah contoh dari fraksinasi magma. Ada fractional crystallization. Jadi crystal from early cooling accumulate. Jadi kristal yang pertama kali membeku dia terakumulasi di bagian bawah, mineral-mineral yang terbentuk pada suhu tinggi. Kalau di deret reaksi Bowen kalian lihat olivine, anortit di golongan plagioklas itu dia terbentuk di suhu 1200. Jadi saat magma itu suhunya masih 1200, si mineral-mineral itu sudah terbentuk sehingga magma yang cair tadi mengendapkan si kristal yang sudah duluan terbentuk sehingga dia menjadi satu batuan yang
sifatnya basa, ultra basa, intrusif. Pembentukannya sempurna, perlahan karena dia berada di magma chamber. Crystal from magma cooling and settle to floor or chamber nih. Dia settling. Ini kenapa disebut sebagai ini proses crystal settling dan crystal rising. Nah, yang rising ini yang ringan, yang mineral-mineral yang pembekuannya di suhu rendah, sehingga dia masih naik terus jalan ke permukaan. Itu crystal rising. Nah, di sini crystal settling terjadi. Ini pada proses fraksinasi magma. Jadi proses fraksinasi magma itu menyebabkan mineral-mineral dengan suhu tinggi dia akan membeku duluan dan settling di bagian bawah dari dapur magma, sementara yang ringan dia akan naik ke permukaan. Jadi pembekuannya seperti itu. Kita bisa lihat ini si Bowen pada tahun sekitar awal 1900-an dia menjelaskan bagaimana si mineral-mineral itu terbentuk. Biasanya kalian lihat reaksi Bowen ini secara terbalik. Jadi olivin di atas, feldspar dengan calcium rich atau anorthit ini, golongan anorthit ini ada di atas dengan suhu 1200. Tapi yang benar ini sebenarnya si Bowen itu menggambarkan harusnya seperti ini. Karena yang lebih dalam suhunya akan lebih tinggi, sehingga mineral yang terbentuk duluan di bawah dunit peridotit itu tersusun oleh mineral ini, olivin. Nah, sementara semakin menuju ke permukaan, suhunya akan semakin rendah. Ini crystal settling terjadi di sini. Kemudian selanjutnya adalah crystal rising sampai suhu sekitar 600, baru di sini kuarsa terbentuk. Ini mineral-mineral yang sifatnya asam. Jadi kalian perhatikan di sini. Di batuan yang sifatnya basaltik, basa, gabbro, kalian tidak akan menjumpai mineral kuarsa karena pada suhu ini kuarsa belum terbentuk, tapi dia memiliki unsur silika. Sama dengan di andesitik intermediate. Kalian belum bisa menjumpai kuarsa karena pada suhu 800-900-an kuarsa masih berupa magma, dia belum membeku. Jadi tidak mungkin kalian bisa menemukan si kuarsa ada di situ. Itu yang menjelaskan bagaimana pembagian tipe magma yang di awal tadi. Nah, ini contohnya. Jadi pembekuan itu terbentuk dari luar, bagian luar dulu. Ini bagian luar dulu, ini yang terbekukan, maka dia akan menghasilkan batuan yang sifatnya intrusif, basalt. Kemudian di dalamnya dia mengalami proses fraksinasi tadi. Jadi di sini yang bagian atas dia akan menghasilkan diorit, di bagian bawah gabbro. Yang olivin gabbronya ada di mana? Ada di bawah karena dia mengendap nih. Mengendap. Kok di sini juga terbentuk basalt? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagian luar dia terbentuk secara cepat penurunan suhunya, sehingga dia membentuk batuan ekstrusif yang sifatnya adalah basaltik, namanya basalt. Tapi di bagian dalam dia mengalami proses yang disebut sebagai diferensiasi magma tadi, mulai dari fractional crystallization atau fraksinasi magma yang menyebabkan crystal settling. Si olivin gabbro ini, gabbro yang memiliki olivin dia terbentuk di sini, kemudian gabbro atau diabas yang ada di atasnya, kemudian yang di atasnya sifatnya lebih intermediate karena yang asam sudah duluan di bawah. Ini adalah seal. Jadi seal nanti penjelasannya seperti ini. Jadi di bagian luar dia sudah membeku duluan nih. Di sini dia akan membentuk plagioclase, feldspar dan pyroxene. Dia terbentuk di sini. Olivinnya sudah di sini terbentuk. Nah, kemudian semakin ke sini dia akan semakin menjadi intermediate di bagian dalamnya. Sampai di sini. Nah, ini betul-betul pembekuan yang sempurna. Dia sampai di intermediate. Kenapa nggak sampai asam? Prosesnya kurang panjang sehingga dia tidak sempat membentuk mineral-mineral yang sifatnya asam. Nah, ini adalah proses kedua. Setelah fraksinasi magma ada proses pencampuran. Dua-duanya ini adalah pencampuran, asimilasi dan magma mixing atau pencampuran magmanya adalah pencampuran. Assimilation adalah pencampuran antara batuan yang diterobos atau wall rock, atau di sini disebut sebagai country rock, batuan yang diterobos oleh magma dengan magmanya. Jadi sebagiannya dia akan meleleh nih, mempengaruhi komposisi dari si magmanya. Jadi dia akan berubah menjadi sifatnya lebih asam atau lebih basa tergantung yang diterobos. Nah, sisanya yang tidak meleleh maka dia akan menjadi xenolit di dalam
batuan. Senolit dalam batuan. Apakah senolit harus selalu batuan beku? Tidak. Senolit bisa dari batuan apa saja yang diterobos oleh si magma. Di daerah Godean kalian bisa temukan senolit berupa batu pasir yang berumur Eosen. Dia diterobos oleh si dasit yang ada di situ. Jadi saat dia membeku seperti ini, maka dia akan jadi senolit, batuan asing yang ada di dalam satu batuan. Ini proses asimilasi. Kemudian jadi proses asimilasi adalah cair magma bertemu dengan batu yang padat. Nah, kalau percampuran magma atau magma mixing itu terjadi antara dua magma yang berbeda komposisi. Yang satunya dari astenosfer langsung, yang satunya dari partial melting misalnya. Nah, dia bercampur nih, yang sifatnya riolitik bertemu dengan basaltik yang dari astenosfer langsung. Maka basaltik plus riolitik dia akan membentuk magma yang sifatnya andesitik. Ini kalau terpisah prosesnya seperti ini. Tapi bisa jadi pada satu proses magmatisme dia bisa terjadi keduanya ini, percampuran keduanya. Di dalam sini pun dia bisa mengalami proses diferensiasi magma. Jadi kristal-kristal yang lebih berat dia akan membeku duluan. Yang suhunya tinggi dia akan membeku duluan dan dia akan settling di bawah. Jadi ini bisa terjadi keduanya. Nah, jadi sampai di sini kuliah kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan nanti kita akan diskusikan di sana. Terima kasih. Selamat pagi.